Baik, sebelum saya mulai, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore, yang terhormat Pak Isa selaku Lead Community Tokoku, yang saya hormati Miss Fatma Yuniarti selaku dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, yang saya hormati Lukman Fatahudin Rais selaku Ketua PKIMM FKIP Umpri, dan kepada seluruh peserta yang semoga saja selalu sehat dan bahagia. Pertama, perkenalkan saya Dwi Cahya Harsani, moderator dalam acara atau pelatihan kita sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas waktunya untuk bergabung dalam sesi pelatihan hari ini. Sebelumnya, sesi kita sore hari ini adalah sosialisasi, yaitu tentang pengenalan aplikasi Tokoku dalam mengembangkan pemasaran produk bidang ekonomi dan kewirausahaan PKIMM FKIP Umpri. Dalam hal ini, mitra yang terlibat adalah pertama, PKIMM FKIP Umpri, dan yang kedua adalah pihak dari Tokoko sendiri. Nah, sebelum saya mulai, untuk mengefektifkan waktu, saya silakan kepada Miss Fatma Yuniarti untuk membuka sesi diskusi atau sesi pelatihan kita sore hari ini. Silakan Miss Fatma, saya silakan. Terima kasih sebelumnya Mbak Cahya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dimudahkan untuk bisa berkumpul dalam acara sosialisasi pengenalan aplikasi Tokoku. Wabarakatuh. Iya. Maaf sepertinya terjeda. Ini ada bad signal. Oke, terima kasih teman-teman sudah join hadir. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam agenda kita hari ini, yaitu insya Allah kita akan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan, terkhususnya pada PK IMM FKIP Umpri dengan materi pertama hari ini dengan Bapak Isa dengan tema sosialisasi pengenalan aplikasi Tokoku dalam pengembangan pemasaran produk bidang ekonomi dan kewirausahaan. Benar begitu Mbak Cahya ya? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dari PK IMM FKIP Umpri yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan juga buat Pak Isa dari pihak Tokoku sudah meluangkan waktunya dan siap berbagi tentang ilmu dan pengalamannya di Tokokonya. Seperti itu. Sebelum kita buka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, baik itu signalnya ataupun gangguan yang dari lain-lainnya. Itu saja Mbak Dwi Cahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Fatma atas sambutannya. Dan mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu sore hari ini, sesi pelatihan Tokoku, saya langsung serahkan pada Pak Isa selaku Lead Community Tokoku. Pada Bapak Isa, silakan Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Sudah kelihatan semua ya? Oke. Alhamdulillah sudah. Sebelumnya terima kasih kesempatannya yang diberikan Wabarakatuh. dan kepada Tokoku. Kami sangat sanjung sekali bisa dipercaya untuk mengisi sesi pada kali ini. Sebelumnya saya jelasin dulu. Mungkin teman-teman di sini sudah download aplikasi Tokoku. Ada yang sudah download atau ada yang belum pernah tahu bahkan Tokoku itu apa?
Jadi saya jelaskan, Tokoku adalah sebuah aplikasi ya. Kita beda dengan e-commerce karena e-commerce itu kan seperti sebuah pasar bentuknya. Jadi ada persaingan antar toko di sini. Di sini Tokoku adalah fitur untuk membuat toko online dengan mudah dan gratis tanpa komisi. Karena biasanya kalau di e-commerce itu pasti kan ada potongan fee, biasanya marketing fee. Biasanya besarnya sekitar 20%. Di sini Tokoku hadir untuk sebagai solusi dari para penjual untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penjualannya dengan berbagai macam fitur yang ada. Fiturnya apa saja nanti akan saya jelaskan di bawah. Oke, kita masuki era yang sudah serba digital. Tentunya di dunia usaha ataupun dunia toko juga sekarang kita sudah masuk ke dunia digital, sudah banyak melalui penjualan online. Namun penjualan online itu tidak serta-merta sebagai sebuah solusi, tidak serta-merta lepas dari masalah. Banyak masalah klasik yang dihadapi oleh para penjual online. Di antaranya yang pertama tergerus persaingan karena di marketplace, kebanyakan marketplace atau e-commerce itu banyak merchant dengan harga yang bersaing dan belum lagi kita dikenakan biaya administrasi yang lumayan mahal. Yang tadi saya katakan sekitar 20%. Ada juga yang tidak masuk ke marketplace tapi cuma lewat sosial media, tapi masih belum ada support untuk promosi produk karena sosial media sebenarnya kan hanya berupa kita mempromosikan melalui foto dan kata-kata melalui caption. Di situ belum ada fitur yang untuk mencatat stok, mencatat pemasukan, pengeluaran dan sebagainya belum ada gitu. Itu untuk yang berjualan masih di sosial media. Nah, kan yang ketiga, masalah klasiknya alur pesanan dari pelanggan dan pembayaran dan pengiriman masih ribet. Jadi belum ada di online ini kan semua harusnya jadi satu gitu. Jadi namun tidak semua yang pesanan dari pelanggannya, pembayaran, pengiriman itu menjadi satu di sebuah apps. Kemudian baru-baru ini di masa pandemi ini membuat pelaku batasan waktu dan aturan dari pemerintah untuk berjualan secara offline. Itu juga kendala akhirnya banyak yang lari ke penjualan secara online. Oke, berikutnya kenapa sih punya toko online itu penting? Karena di masa sekarang ini semua serba digital, tentu saja mempunyai toko online pertama di dunia yang sekarang serba online ini memudahkan untuk input produk. Jadi hanya dengan mungkin kalau dulu kita harus input produk harus berbekal catatan, berbekal buku dan pena, nyatat satu-satu. Belum lagi kalau stoknya keluar kita harus secara otomatis mengurangi lewat secara manual, itu akan ribet. Cuman sekarang kita jadi dengan adanya toko online memudahkan untuk kita menginput produk. Kemudian database pelanggan karena ini secara online, secara otomatis akan tersimpan. Beda dengan offline, kita harus mencatat lagi database pelanggan itu secara manual, harus dicatat. Kadang walaupun udah pakai HP, kadang kita harus mencatat HP sekali lagi. Mau berjualan lagi kita harus ngerimain lagi sehingga masih bersifat manual. Untung lagi berjualan secara online adalah memudahkan kita membuat konten untuk melakukan promosi di sosmed. Karena pilihan variasi metode promosi sekarang ini cukup bervariasi di kalau sosmed ada lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Sedangkan fitur yang mendukung dari satu apps untuk langsung sosial media tersebut aplikasi. Dan yang terpenting data dari
berapa hasil penjualan kita, berapa hasil pemasukan, berapa hasil stok kita yang masih tersisa itu akan tersimpan, sehingga memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan dan memudahkan kita untuk menambah stok, menambah barang, ataupun memudahkan kita untuk membuat keputusan atas bisnis yang kita jalankan, karena datanya sudah tersimpan. Ini beberapa perkembangan e-commerce di masa depan. Saya ambil dari Circlo.com. Yang pertama, kompetisi yang semakin ketat karena sekarang UMKM yang shifting dari bisnis yang tadinya offline menjadi online, sehingga pandemi ini bisa dikatakan sebagai gerbang awal peningkatan dari e-commerce. Kemudian di masa new normal ini, di mana semua juga kegiatan sehari-hari kita juga mulai mengikuti new normal, begitu juga dengan dunia omnichannel, pengalaman digital dari customer itu semakin penting yang ada. Mobile e-commerce nantinya akan mendominasi karena lebih dari 50% penjualan e-commerce berasal dari smartphone. Itu akan ditentukan dari kecepatan akses website dan keberhasilan unit konsumen ketika akan berbelanja online. Jadi sekarang cukup hanya dengan berbekal HP aja kita sudah bisa membuka toko, dan nantinya diprediksi juga akan mendominasi. Produk jualan yang sustainable akan semakin digandrungi karena habit dari konsumen sekarang ini sudah ke arah green ya, jadi lebih ke produk-produk yang ramah lingkungan. Karena sekarang trennya juga go green, juga lagi hits, jadi begitu juga di perilaku konsumen ke barang juga berubah. Kemudian pemilihan pembayaran dan pengiriman yang semakin bervariasi dan terintegrasi, karena sekarang kita tahu e-wallet jumlahnya sudah banyak sekali, begitu pula dengan pilihan pengiriman yang bervariasi dan dengan harga yang kompetitif. Oke, masuk sekarang di aplikasi Tokoku itu ada apa aja. Yang pertama ada cara untuk membuat katalog produk, kan di sini. Kemudian ada cara untuk kita nge-share link toko kita dan membuat link toko kita. Kemudian ada cara terima pesanan dan cara memakai point of sales atau back end dari toko tersebut. Yang pertama, download dulu, tentu saja download di Google Play Store, karena kita baru tersedia untuk Android saja, belum ada di iPhone. Karena spirit kita memang untuk UMKM ya, kebanyakan juga berjualan menggunakan Android karena lebih murah, dua lebih bandel ketimbang iPhone. Jadi memang kita spesifik hanya ada di Google untuk Android. Jadi setelah download ada tombol masuk di situ, kemudian cukup memasukkan nomor handphone yang digunakan untuk WhatsApp, karena Tokoku ini akan langsung link ke WhatsApp. Setelah selesai, klik nomor lanjut, nanti akan mendapat OTP yang dikirimkan lewat WhatsApp. Setelah OTP-nya dimasukkan, lakukan verifikasi. Namun di sini juga ada pilihan sebenarnya, bisa juga OTP-nya dikirimkan melalui SMS. Kita sarankan memang menggunakan WhatsApp karena beberapa pemberitahuan dari aplikasi ini menggunakan WhatsApp. Begitu juga nanti untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk share link tokonya melalui WhatsApp. Yang pertama ini ada setelah terdaftar ya. Setelah terdaftar langsung aja kita membuat katalog produk. Cukup mudah di sini, tinggal masukkan informasi toko kita,
masukkan nama toko, terus jenis kelamin, bidang usaha biasalah. Kemudian klik lanjut, lalu langsung klik tambah produk. Di sini kita memasukkan produk kita ke katalog. Ini ada story, ada case, sebut saja Ibu Sinta, sudah 3 bulan membuka usaha bakmi ayam secara offline di depan rumahnya karena Ibu Sinta pengen meningkatkan potensi penjualan, dia berjualan secara online. Namun karena dia maunya yang simple dan tidak memakan banyak waktu, maka Ibu Sinta memilih untuk mendownload aplikasi Tokoku. Dan setelah mengisi informasi Tokoku di toko online, Ibu Sinta langsung diarahkan untuk menambahkan produk yang ada di warungnya. Klik tambah produk, kemudian di sini ada pilihan untuk foto produk, ada nama produk, kategori produk diisi, harga normalnya berapa diisi. Jika Bapak teman-teman sekalian mau ada diskon khusus, bisa diisi juga harga diskonnya. Setelah diisi, seperti ini contohnya. Ini ada juga fitur tambahan dari katalog, itu fitur otomatis, cuman hanya untuk spesifik barang tertentu, seperti misalkan biasanya ini yang sudah ada di katalog kita itu adalah barang-barang umum ya, kayak yang ada di warung-warung kelontong. Kemudian di sini juga ada harga ada satuannya, harga per 1 pieces. Satuannya ini juga sudah lengkap karena mulai dari pieces, kilogram, ada berapa dus kalau nggak salah. Ini sudah cukup lengkap juga. Terus di sini ada harga kalau beli grosir berapa, kalau diaktifkan, kalau memang tidak jualan grosir udah bisa. Ini berat untuk pengiriman, karena untuk menghitung nanti di jasa pengirimannya. Kemudian tuliskan saja deskripsi produk di bawahnya. Kemudian klik simpan produk. Ketika diklik simpan produk berarti sudah melakukan katalog untuk satu. Setelah Ibu Sinta mulai menambahkan produk pertamanya katalog toko online, karena yang dia jual adalah bakmi ayam, dia mulai memfoto produknya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dan terlihat menarik. Kemudian diberikan nama sesuai dengan produk, namanya yang menarik pula. Setelah menambahkan harga normal untuk boosting penjualan dia, maka Bu Sinta menambahkan harga diskon menarik. Dan terakhir menambahkan deskripsi produk yang jelas. Setelah katalog dibuat, jadi dimasukkan dulu, stepnya adalah kita catat dan katalog dulu. Karena toko kan bayang nih kita punya sebuah toko, cuman bentuknya online, ada di HP gitu. Jadi kan biasanya kalau di toko-toko offline masih ada di etalase depan ada produk, terus ke belakang ada produknya apa saja. Itu sarannya dimasukkan saja dulu semua secara lengkap. Kalau sudah katalognya sudah dimasukkan semua, baru kita melangkah selanjutnya yaitu kita. Nah kalau katalog itu biasanya dari katalog itu dimasukkan 1-2 dulu, terus keburu-buru ke step selanjutnya nge-share link toko, itu juga akan merugikan kita sendiri karena ketika konsumen melihat toko kita, ternyata barangnya cuma dikit atau barangnya nggak lengkap, maka akan itu udah membuat berarti akan menimbulkan persepsi di konsumen seperti itu. Jadi kita share setelah katalognya lengkap, detail, foto udah semua, kita share link toko. Di sini ada secara otomatis sudah ada link toko kita, tinggal klik saja bagikan. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan, mau dibagikan lewat WhatsApp bisa, langsung lewat Facebook bisa, Line bisa, Telegram dan Instagram juga bisa karena kita sudah langsung terkonek. Ini contohnya yang lewat WhatsApp. Jadi nanti WhatsApp yang ada di
directory handphone teman-teman sekalian akan langsung secara otomatis secara template akan langsung mengirimkan seperti ini. Nah ini setelah Bu Sinta tadi menambahkan semua produk ke dalam katalog, lakukan promosi. Yang pertama dengan mengirimkan link melalui sosial media WhatsApp dan Facebook ke ya awalnya mungkin grup keluarga, grup teman-teman terlebih dulu, bisa juga grup sekitaran rumah, kemudian berkembang mungkin nanti bisa ke semua kontak yang ada di WhatsApp kita itu juga memungkinkan. Setelah itu baru masuk ke sosial media yang lain seperti Instagram. Untuk link yang bisa di-share selain dari link toko, jadi ketika konsumen ngeklik ini yang muncul adalah halaman toko kita, halaman awal toko kita. Tapi kalau gimana dengan kalau per barang, nah, per barang itu juga bisa. Biasanya ini kalau mau share per barang juga bisa, tinggal klik aja di katalog produk di tombol untuk bagikan. Jadi nanti bisa langsung dibagikan langsung ke WhatsApp ataupun sosial media. Bahkan bisa langsung ke Instagram, itu ada story dan posting. Karena kalau produk yang langsung kita bagikan nanti akan muncul fotonya seperti ini. Ini biasanya mungkin kalau kita udah punya pelanggan yang tetap yang bisa kita identifikasi, pelanggan ini favoritnya beli produk A, kita mungkin sekian banyak produk yang kita jual, ada beberapa produk yang kurang jalan nih. Nah itu juga bisa kita bagikan per produk mungkin lewat sosial media. Nah seperti ini story-nya Bu Sinta lagi. Hasilnya tadi setelah dia share link ke WhatsApp group juga dan sosial media masih kurang memuaskan. Jadi Bu Sinta mulai mengirimkan link produknya langsung ke target pelanggan. Jadi langsung ke target pelanggan dan ke pelanggan-pelanggan lama melalui sosial media, dan spesifik sudah ke produk yang dia bagikan. Sehingga akan semakin dikenal di Nah, ini setelah share, gimana nih kalau ternyata nanti ada yang pesan? Jadi nanti ketika mendapat pesanan, notifikasinya dari aplikasi Tokoku akan muncul, kemudian ada notifikasi otomatis yang akan diterima via WhatsApp. Setelah itu tinggal cek saja pesanan, kemudian kita siapkan pesanannya, kemudian tinggal klik pesanan siap. Nanti dalam halaman ini, ketika kita dapat pesanan, nanti akan ada ketika masih diproses, ketika klik pesan, konsumen akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai macam pilihan pembayaran yang disediakan. Jadi ada dua metode sebenarnya, bisa melalui pengiriman, bisa diambil sendiri. Kan bisa pesanan proses, ini yang pesanan ambil sendiri. Seperti Ibu Sinta setelah dia akan memproses pesanan yang ia terima. Setelah produknya siap, dia klik tombol pesanan siap. Nah, karena pelanggannya memilih untuk mengambil sendiri dan membayar tunai, maka setelah klik pesanan siap, pelanggan akan datang ke tokonya Ibu Sinta, terus dia bayar tunai dan tinggal klik. Kalau sudah dia bayar, klik
muncul ketika ke halaman pesanan nanti akan statusnya berubah menjadi pesanan selesai dan jumlah nomor bertambah pada halaman beranda. Nah, ini cara untuk memakai fitur POS atau point of sale di aplikasi Tokoku. Jadi di halaman beranda ada di sini, klik buat pesanan, kemudian klik nanti produk, pilih produk yang akan kita jual, isikan jumlahnya berapa, kemudian di sini nanti langsung ada total harganya, kemudian klik lanjut. Story-nya seperti Ibu Sinta menerima pesanan secara pelanggan namun dilakukan secara offline. Dia pengen supaya tetap tercatat di aplikasi, kata biasanya pelanggan datang pesan secara manual, terus pesanan diantarkan, dibayar sudah. Tapi kan itu tidak bisa tercatat di aplikasi, sehingga ketika kita mau ngecek datanya hari ini jualan berapa, itu akan kesulitan karena ada yang secara online, ada yang secara offline. Untuk itu di fitur Tokoku ini juga bisa dilakukan, ada fitur yang namanya point of sales untuk sebagai istilahnya alat kayak semacam alat kasir ya. Jadi di sini bisa tinggal input, tinggal klik lanjut, kemudian di sini catat informasi pelanggannya namanya apa, untuk detektori kita, metode bisa diambil sendiri karena offline mungkin bisa diklik ambil sendiri, tapi kalau pesanannya online dan minta dikirim, kita bisa dikirim ke lokasi dengan berbagai pilihan ekspedisi pengiriman. Tinggal pilih kurir, masukkan alamat pelanggan, kemudian simpan. Karena tadi seperti saya katakan tadi case-nya adalah offline, maka klik ambil sendiri, simpan, terus nanti akan muncul nota. Notanya ini bisa dicetak melalui Bluetooth printer ataupun dibagikan melalui SMS atau WhatsApp. Nah, seperti ini karena pelanggan Ibu Sinta tadi memilih metode pengiriman ambil sendiri, setelah pesanan siap dan pelanggan melakukan pembayaran, maka Bu Sinta langsung menyimpan nota pembelian dan mengirimkan kepada nomor pelanggan tersebut. Kalau Oke, untuk sesi hari ini fitur yang akan disampaikan itu dulu, karena untuk fitur yang lain mungkin akan saya jelaskan di sesi selanjutnya, karena saya takut kalau langsung diberikan dalam satu kali pertemuan akan terlalu banyak dan nanti malah bikin bingung ya. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keuntungan aplikasi ini, dari bagaimana cara penggunaannya, dan juga apa saja sih tips-tips untuk gabung atau kita jualan di aplikasi Tokoku ini. Teman-teman semuanya bisa banget nih nge-save, nge-keep penjelasan dari Pak Isa, karena kan kita di kampus ada mata kuliah marketing dan kewirausahaan. Jadi ini salah satu opsi yang bisa kita jadikan sebagai bahan belajar nanti di mata kuliah. Selanjutnya, Miss Fatma sepertinya sudah bergabung di aplikasi Tokoku juga ya, Miss? Silakan Miss Ama kalau mau menjelaskan sedikit atau sharing dari pengalaman Miss sendiri. Saya silakan Miss. Iya. Terima kasih Mbak Dwi Cahya. Mohon izin ini Pak Isa selaku senior Tokoku. Saya newbie, cuman pengguna. Cuman sedikit pengen sharing aja nih ke teman-teman bahwa sebenarnya kita ini
bahas tentang apa sih gitu, kok tiba-tiba tentang entrepreneur, jualan, apa sih? Kita ini mahasiswa, kok suruh dagang gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum ngeh kita ini ngapain gitu. Jadi begini teman-teman, harusnya tadi saya sampaikan di awal gitu ya, but it's okay lah. Eh, jadi begini teman-teman, eh, sebenarnya kita sedang belajar tentang bagaimana sih menggunakan aplikasi Tokoko sebagai salah satu apa ya, aplikasi yang ada di sosial media itu yang bisa kita gunakan sebagai apa ya, eh, wadah atau tempat untuk bagaimana kita menjual produk kita. Loh, Miss, kok kita suruh jualan gitu? Kita ini mahasiswa, kita ini belajar. Nah, benar banget teman-teman. Jadi berangkat dari pengalaman saya, sebenarnya saya ini dibilang dosen iya, entrepreneur orang jualan pun juga iya gitu. Jadi kalau saya boleh sedikit sharing, teman-teman, mohon izin ya Pak ya, saya mau share aplikasi saya. Oh, silakan. Ya, baik. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah, Miss. Sudah tampil. Ya. Jadi begini, sambil saya sedikit bercerita, ini adalah link toko saya. Jadi sebenarnya saya juga berjualan. Nama toko saya adalah Rumah Ilmi. Kebetulan memang kami satu rumah itu namanya pakai Ilmi. Jadi saya menggunakan apa ya, nama yang unik gitu sebagai nilai jual saya. Di sini saya fokusnya lebih kepada garment, yaitu lebih kepada kaos kaki dan juga spray di sini. Uh, Sebenarnya kalau kita melihat Tokoko ini tidak beda jauh dengan marketplace yang lainnya. Hanya saja satu hal yang unik dari Tokoko ini seperti yang disampaikan oleh Pak Isa tadi, tidak adanya potongan. Nah, kalau tadi disampaikan di awal oleh Pak Isa, kalau seperti Shopee, seperti Tokopedia, seperti itu ada potongannya kurang lebih 10% dari margin jualannya itu untuk income-nya marketplace tersebut. Tapi beda dengan Tokoko. Dari situ saya tertarik, kenapa saya nggak coba pakai ini gitu. Sebenarnya saya sudah cukup lama dan hampir 2-3 bulan ini saya off, nggak kepegang untuk upload gitu. Jadi ini di sini orang yang melihat toko saya sudah sekitar 1.303 kali dilihat, dengan produk yang dilihat sekitar 119, karena termasuknya saya ini agak males upload karena berbagi waktunya itu, jadi nggak terlalu fokus di sini. Tapi yang satu hal perlu teman-teman ketahui bahwa dengan adanya aplikasi Tokoko ini cukup membantu teman-teman ketika teman-teman pengen punya sampingan atau pengen punya apa ya, pengen jualan tapi nggak punya real tokonya. Nggak mungkin kan kita ini mahasiswa, atau memungkinkan teman-teman ini keluarganya dari keluarga entrepreneur gitu, pengen jualan, mau buka toko atau mau sewa ruko, itu kan bakalan ditemani ya, butuh uang banget. Kenapa kita nggak coba meningkatkan perekonomian kita dengan menggunakan aplikasi Tokoko ini? Inilah yang membuat salah satu apa ya, menjadi inspirasi saya dan juga tim di sini, Mbak Cahya, ada Mbak Zeni Welsa, ada Mbak Suci Tiara, Mbak Vika, dan juga ada Miss Novita di sini tertarik ingin bagaimana caranya kita meningkatkan perekonomian mahasiswa, meningkatkan perekonomian keluarganya, dan juga menjadikan teman-teman ini the goal-nya nantinya bisa menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi banyak dari kita mahasiswa itu yang menjadi entrepreneur dini sebelum mendapatkan mata kuliah entrepreneur, tapi masih dengan jualan malu-malu kucing. Ih, jualan apa ya? Upload enggak ya gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sini kalau kita itu banyak berstatus di WhatsApp, di sosial media, itu mungkin membuat orang itu akan merasa bosen. Ih, banyak banget gitu, dengan melihat status di story-nya teman-teman itu kan mau tidak mau jadi memakan space, apa ya, space-nya handphone kita gitu. Jadi cukup dengan kita mengupload jualan kita di marketplace Tokoko ini dan kita men-sharekan linknya seperti itu tadi disampaikan oleh Pak Isa, bagian ujung kanan atas itu ada bagikan. Nah, itu di situ dengan otomatis maka orang akan melihat apa sih yang dijual oleh
rumah ilmi apa sih yang dijual oleh Mbak Cahya? Mbak Cahya ternyata jualan gitu, tapi tanpa malu-malu gitu. Dan di sini saya sangat terbantu dengan adanya seperti ini gitu. Cuman saya di sini punya Instagram, tapi Instagram saya tidak aktif gitu. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur, teman-teman ingin meningkatkan perekonomian, teman-teman pengen dapat uang tambahan nih di luar jam misalnya nyambil ngeles gitu. Jadi teman-teman the goal-nya di sini nggak harus menjadi seorang guru, tapi bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena teman-teman ada mata kuliah entrepreneur tanpa malu-malu berjualan. Jadi teman-teman saya harap sih menjadi semangat gitu dengan belajar dari apa ya kepakarannya langsung gini dari expertnya. Kebetulan di sini saya sudah ngicipin manfaat dari Tokoko ini. Jadi semoga setelah ini teman-teman tidak lantas sudahlah yang penting saya sudah ngikut meet-nya Google Meet-nya hari ini sudah selesai sudah gitu. Jadi jangan cukup berhenti sampai sini. Coba kita ikutkan sampai nanti akhir sosialisasi dari tim membahas tentang buku saku. Nah, itu lebih kepada bagaimana memanage keuangan kita kalau nantinya teman-teman ternyata sudah menjadi seorang entrepreneur sejati seperti itu. Jadi ini hanya sampel saja, ini sampel toko saya dan ini terkait dengan produk yang saya jual. Oke, di sini agak bad signal teman-teman karena hujannya cukup lebat. Apakah sudah tampil teman-teman? Iya. Ini adalah sampel produk yang saya jual. Jadi cukup memudahkan sekali ketika kita hanya meng-up barang-barang kita. Di sini kita cukup menuliskan apakah itu ready stock atau menjadi barang favorit kita atau menjadi apa ya brandingnya yang terbaik gitu. Nah ini kategorinya seperti ini, stok terbatas, stok ready, stok sale, seperti itu. Ini hanya sampelnya saja teman-teman. Nah mungkin ini saja sedikit cerita dari saya kalau terkait dengan bagaimana menjalankan aplikasi ini. Saya sampai sekarang ini jujur ini Pak Isa belum menjalankan jual beli yang terkait COD. Biasanya teman-teman itu cukup melihat produk saya dari aplikasi ini, kemudian jadi reseller itu langsung chat di luar dari aplikasi, dalam arti melalui WhatsApp, kemudian mereka order di luar dari aplikasi ini. Karena sampai sekarang saya masih banyak belajar tentang bagaimana penggunaan aplikasi Tokoko ini menggunakan COD seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Dwi Cahya dan teman-teman, ini sepertinya bad signal, saya mencoba untuk back, ternyata tidak bisa. Iya ini dia. Sinyalnya agak lumayan jelek di sini, lagi hujan. Jadi begitu Mbak Cahya, Pak Isa, terima kasih sekali sudah diberikan waktunya untuk sedikit bercerita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan. Kembali ke Mbak Cahya. Terima kasih Mbak Cahya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Miss. Nah teman-teman, ini review jujur dari pengguna Tokoko sendiri. Kalau kita bisa garis bawahi tadi, salah satu solusinya biar snap kita nggak titik-titik jualan, kan biasanya titik-titik yang banyak banget nih. Nah, bisa langsung pakai males link, banget jadi melihatnya. Yes. Jualan kita bisa ada semua di situ untuk menarik. Iya, betul. Nah, mungkin setelah ini sesi terakhir dari pelatihan ini, saya memberikan kesempatan kepada satu orang penanya terkait penjelasan dari Pak Isa dan Miss Fatma tadi. Kalau dari teman-teman ada yang ditanyakan, saya silahkan untuk satu orang penanya. Silahkan. Teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Mbak Cahya. Oh ya, silakan Mas Lukman. Saya silakan untuk waktunya. Kalau saya sebenarnya bukan mau bertanya sih, cuman hanya ingin menyampaikan terkait Tokoko dan untuk kawan-kawan sekalian, terutama Bang Isa ya. Terkait ini, maksudnya saya mengapresiasi sekali terkait pelatihan ini, sehingganya teman-teman sekalian itu bisa lah yang sesuai dengan disampaikan tadi bahwa
saya pribadi juga kalau ngelihat status kawan-kawan itu semua all shop sampai nggak dilihat kasihan, dilihat kok nanti ujung-ujungnya bosen juga gitu. Tapi menarik, jujur menarik bahwa saat ini Indonesia juga harus mempunyai entrepreneur muda yang menginspirasi gitu. Jadi maka untuk teman-teman, mari kita bareng-bareng bahwa berentrepreneur itu ternyata gitu. Apalagi entrepreneurnya dibuat dari nol dengan benar-benar kita berusaha dari nol gitu. Nah, mungkin nanti secara kelanjutan kami dari PKIMM FKIP UMPRI tetap menginginkan bahwa saran ataupun solusi bagaimana kalau ada apa-apa tetap ada motivasi untuk lebih teman-teman ini senang berentrepreneur. Ya, Miss Ama dan Mas Isa dan Mbak Dwi Cahya dan yang lain-lain. Mungkin itu aja Mbak Cahya dari saya. Baik, Mas Lukman, terima kasih banyak. Ini selaku ketua PKIMM-nya langsung nih. Teman-teman semuanya, mungkin karena kendala kita sore hari ini hujan Pak Isa di sini di Pening Sewu, jadi sinyal kami semuanya rada sedikit down. Teman-teman, saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa semuanya yang bergabung dalam space ini adalah orang-orang inti yang kami harapkan nanti bisa menyampaikan kepada mahasiswa lainnya terkait penggunaan Tokoku ini. Dan selanjutnya, masih ada 2 sesi lagi, sesi penjelasan marketingnya dan buku warungnya, nanti di hari selanjutnya. Saya harap teman-teman semuanya nanti bisa tetap bergabung, join, supaya kita bisa langsung coba nih, langsung belajar gimana caranya menjalankan aplikasi. Gimana Mas, kan siap anak buahnya? Insya Allah saya kerahkan semaksimal saya. Terima kasih banyak Mas. Dan mungkin sekian dari acara kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Isa yang telah meluangkan waktunya, kepada Miss Amar, kepada Mas Sukman, dan kepada teman-teman semuanya. Saya harap nanti kita bisa bertemu lagi dalam acara selanjutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak sekali kendala dan kesalahan di dalam sesi kali ini. Semoga nanti bisa kita jadikan pelajaran untuk sesi kedepannya. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, teman-teman bisa on kamera sebentar untuk dokumentasi kita foto bareng di Google Meet kita hari ini. Silakan.